Selamat pagi para pendengar setia, kembali lagi bersama saya Wafik Setiawan dalam program majalah Berita Terkini. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu perubahan iklim global dan dampak terhadap ekonomi nasional. Untuk memperdalam pembahasan ini, kami telah menghadirkan narasumber, yaitu Pak Pratama. Selamat datang Pak Pratama. Terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Terima kasih Wapik, senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi pandangan tentang isu yang sangat penting ini. Baik Pak Pratama, belakangan ini banyak perhatian tertuju pada dampak perubahan iklim, terutama terhadap perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Anda, bagaimana perubahan iklim global ini mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita saat ini? Iya, Wapik, ini memang menjadi tantangan besar. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketika suhu global naik, musim tanam terganggu, panen gagal, dan harga pangan melonjak. Hal ini tentu memukul perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada hasil pertanian. Selain itu, bencana alam yang lebih sering terjadi juga mempengaruhi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi kita. Menarik sekali Pak. Lalu menurut Anda, apakah ada langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dan pelaku industri untuk mengatasi masalah ini dan memitigasi dampaknya? Tentu, Wapik, pertama, pemerintahan perlu memperkuat kebijakan ramah lingkungan dan investasi dalam energi terbarukan, seperti misalnya tenaga surya dan angin. Sektor industri juga harus beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu juga, edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan harus lebih ditingkatkan, karena perubahan iklim adalah masalah yang harus diatasi bersama. Langkah-langkah yang sangat konkret, Pak Pratama. Apakah menurut Anda ada tantangan terbesar yang menghambat implementasi solusi ini di Indonesia? Salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran dan komitmen. Banyak pihak yang masih menganggap isu perubahan iklim sebagai masalah sekunder dibandingkan dengan isu ekonomi jangka pendek. Selain itu, transaksi ke energi terbarukan memerlukan investasi besar yang mungkin dirasa berat bagi industri. Namun, jika kita tidak bertindak sekarang, dampak ekonomi jangka panjangnya akan jauh lebih berat. Betul seperti itu, Apik? Benar sekali Pak Pratama. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kita, terutama terkait apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum? Saya ingin mengajak seluruh pendengar untuk mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Kita semua punya peran dalam menghadapi perubahan iklim. Semakin banyak yang peduli, semakin besar dampaknya bagi masa depan kita. Terima kasih banyak Pak Pratama atas waktu dan wawasan yang telah Anda bagikan. Saya yakin para pendengar kita hari ini mendapatkan banyak insight berharga. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Para pendengar, tetaplah bersama kami di majalah Udara Berita Terkini. Setelah jeda komersial, kami akan kembali dengan berita terbaru lainnya. Stay tune.